Chapter 14. Apa yang kita lakukan dengan kakak senior King ini? Kinmu nyaris tidak berhasil bangun. Dia memandang kakak senior King yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Kenapa kita tidak? Mata Nenek Si berbinar saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia menyenggol Kinmu, hampir mendorong pemuda yang kelelahan itu, dan dengan nakal berkata, mengapa kita tidak membiarkannya hidup sehingga dia bisa menjadi pengantin kecilmu? Anda sangat imut ketika Anda masih balita, tetapi sekarang setelah Anda dewasa, Anda tidak begitu imut. Namun, Anda dapat memiliki bayi gemuk dengan wanita muda ini. Bayi itu pasti akan sangat lucu juga. Lagi pula, nenek masih memuja anak-anak. Kinmu melirik kakak senior King yang kepalanya tampak seperti babi. Nenek, saya pikir saya lebih suka tidak. Diam. Kalau begitu, kita harus membunuhnya, kata Kripley. Tanpa diketahui semua orang, Kripley muncul di belakang kakak senior King. Dia menikamnya melalui hatinya, senyum polos di wajahnya. Kakek Kripley, kenapa kau membunuhnya? Kinmu bertanya, tergagap. Kripley mencabut pisaunya, senyumnya menunjukkan sedikit kebingungan. Kamu bilang kamu tidak menginginkannya, jadi dia jelas harus mati. Kinmu merasa kesal, meskipun bukan karena dia ingin membuat bayi dengan kakak senior King. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak berusia 11 atau 12 tahun, selain monster tua yang dia lihat setiap hari, orang-orang di desa tetangga juga adalah makhluk jahat. Sangat jarang baginya untuk bertemu seseorang yang seumuran dengannya. Bahkan tanpa teman bermain, dia masih memiliki hati seorang anak. Ayo pulang, kata kepala desa sambil menoleh untuk melihat reruntuhan di lembah. Kami semua cacat dalam beberapa hal, jadi tidak ada yang bisa menggendongmu. Anda harus berjalan kembali sendiri. Apoteker tersenyum pada Kinmu, lalu berkata, benar. Kami menyiapkan darah 4 roh. Karena kamu tidak pulang tadi malam, aku masih punya beberapa bersamaku. Petik 2. Kinmu mengangguk, menerima 4 cangkir porselen yang diserahkan apoteker kepadanya. Meminum darah ke-4 roh, dia berjuang untuk berjalan saat dia mengedarkan teknik 3 eliksir tubuh tuan dan mencerna kekuatan darah ke-4 roh. Sementara dia melakukan itu, dia juga memberitahu semua orang tentang hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan. Ekspresi tenang Nenek Si goyah. Iblis dan dewa, wajah besar yang terbuat dari gadis-gadis kegelapan dan kerangka, menarik. Penduduk desa lainnya juga menganggap akun Kinmu menarik, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki pendapat lain. Akibatnya, Kinmu tidak bisa tidak bertanya, Nenek, tidakkah kalian semua ingin tahu tentang cerita di balik reruntuhan? Apoteker menghela nafas. Kerajaan para dewa yang makmur di masa lalu, telah lama menjadi abu. Sekarang Anda memberitahu kami bahwa tulang dewa berdenting dan menari di malam hari. Mungkinkah mereka masih menolak untuk mati? Petik 2. Tuli menatap apoteker, membaca bibirnya, lalu menjawab, terlepas dari keengganan mereka, alasan apa mereka harus ada setelah mati? Tidak ada gunanya mempedulikan cerita tentang tempat ini. Apakah kamu benar-benar Tuli? Apoteker bertanya dengan curiga, menatap telinga Tuli. Ditempa dari besi seputih salju, telinga Tuli sepenuhnya terbuat dari logam. Mereka mengganti telinga daging dan darah yang seharusnya dia miliki dan bahkan menutupi saluran telinganya. Tuli mencabut telinga logam dari kedua sisi kepalanya. Colokan besi 3 inci menjorok dari bagian dalam telinga. Ini perlu dimasukkan ke dalam saluran telinganya untuk menjaga telinga logam tetap di kepalanya. Tusuk ini ke saluran telingamu. Tuli membalas dengan dingin. Maka kamu akan tahu apakah aku benar-benar Tuli? Apoteker tersenyum sedikit dan tetap diam. Tuli kemudian memasang kedua telinga besinya kembali ke saluran telinganya, berbalik ke bisu, dan berkata, telinga ini menjadi agak tidak nyaman baru-baru ini. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menyesuaikannya. Petik 2. Bisu si pandai besi mengangguk sebagai jawaban. Keluarga tua ini membuat Kinmu terdiam. Dia tidak mengerti bagaimana mereka semua bisa jauh lebih tertarik pada saluran telinga Tuli daripada reruntuhan. Muer, ada terlalu banyak misteri di reruntuhan besar, kata Nenek Si sambil tersenyum. Selain kerajaan para dewa di lembah ini, ada banyak misteri lain di luar sana. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda untuk memikirkannya, Anda tidak akan bisa menyelesaikan hal lain.
Saat kelompok mereka berjalan menuju desa lansia penyandang cacat, kepala desa dengan sungguh-sungguh berkata, "Karena kamu dapat bertukar pukulan dengan pedang harta karun pemuda itu hanya dengan menggunakan tongkat kayu 16 inci sebagai pisau, jelas bahwa seranganmu tidak lemah. Pengalaman ini telah membantu Anda meningkat secara signifikan. Mengapa saya tidak bisa mengontrol objek seperti yang mereka lakukan?" Qin Mu bertanya, hatinya bergetar. Ki vital saya tidak bisa mengisi lebih dari 16 inci dari cabang willow itu. Dia sangat iri pada pemuda yang mampu mengendalikan pedang mereka menggunakan ki vital ketika dia tidak bisa. Apoteker menggelengkan kepalanya dalam diam. Ki vital orang biasa tidak memiliki atribut. Mengontrol objek tidak mungkin bagi mereka karena ki vital biasa tidak dapat digunakan untuk melakukan teknik seperti itu. Sebagai manusia biasa, dapat menggunakan ki vitalnya untuk menopang 16 inci cabang willow, kemudian menggunakan cabang willow itu untuk melawan seorang praktisi bela diri seperti kakak seniorku tanpa mematahkannya sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi Qin Mu. Tubuh tuanmu atau harta karun embrio rohmu belum terbangun, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kepala desa menatap Qin Mu dengan tenang. Mampu mengalahkan seorang praktisi yang terampil dari alam embrio roh saat dalam keadaanmu yang belum terbangun berarti bahwa, begitu tubuh tuanmu benar-benar terbangun, kamu akan menjadi satu tingkat yang lebih kuat dari orang lain. Nenek Si dan yang lainnya juga bangga dengan penampilan Qin Mu. Kakak seniorku adalah seorang praktisi bela diri puncak di alam embrio roh. Dia bahkan bisa menggunakan ki-nya untuk mengendalikan pedangnya di dekat tubuhnya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak jauh dari mencapai alam 5 elemen. Setelah mengalahkan kakak seniorku sampai mati dengan tongkat kayu kecil, Qin Mu dengan jelas menegaskan bahwa kepala desa tidak berbohong tentang tubuh tuan yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya oleh mereka. Sudut mata apoteker berkedut saat dia berpikir sendiri. Kebenaran bahwa Muer hanya memiliki konstitusi biasa akan terungkap cepat atau lambat. Ketika saat itu tiba, orang-orang ini pasti akan menjungkir balikan seluruh dunia dalam keputusasaan. Namun, sungguh aneh bahwa ia mampu mengalahkan seorang praktisi bela diri puncak sampai mati dengan tongkat kayu kecil. Mungkinkah dia benar-benar memiliki tubuh tuan? Atau hanya pengaruh darah roh? Bahkan mengingat banyaknya pengetahuan di kepalanya, pertanyaan yang belum terjawab ini masih membuat apoteker bingung. Mengkonsumsi darah keempat roh membuat ki vital di dalam Qin Mu menjadi semakin aktif. Ini mengakibatkan otot-ototnya yang meradang pulih dan kembali normal, darahnya mengalir lebih lancar, dan ki vitalnya bersirkulasi lebih cepat. Saat kelelahan perlahan memudar dari tubuhnya, langkah kakinya tanpa sadar dipercepat. Ekspresi keheranan muncul di wajah Matua, Cacat, dan penduduk desa lainnya, tetapi mereka tetap diam dan terus mengikuti Qin Mu. Qin Mu telah menemukan bahwa mengolah teknik 3 eliksir tubuh tuan saat berlari membantu meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dengan efek tambahan dari darah 4 roh, kecepatan kultivasinya meningkat lebih jauh, membuatnya melupakan sekelilingnya dan berlari lebih cepat. Dia dengan cepat melupakan otot-ototnya yang sakit saat kecepatannya terus meningkat. Ki vitalnya beredar ke seluruh tubuhnya lebih cepat dan lebih cepat, menembus daging, tulang, rambut, dan kukunya. Berlari secepat yang dia bisa, kecepatan Qin Mu saat ini secara bertahap melampaui kecepatan tertinggi sebelumnya. Namun, dia tidak menyadari hal ini, hanya merasa semakin rileks saat dia berlari sepuasnya. Tetesan keringat keruh akhirnya mulai mengalir dari tubuhnya. Bercampur dengan keringatnya adalah potongan-potongan kotoran hitam dan lemak butiran putih. Hanya, Qin Mu tidak merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Apoteker dan kepala desa diam-diam bertukar pandang dengan takjub. Matua, kapan ki vitalmu mulai memperbaiki tubuhmu? Apoteker bertanya tiba-tiba. Aku berada di puncak alam embrio roh saat itu, jawab Matua dengan serius. Saya telah melatih tinju saya ketika saya tiba-tiba melepaskan seni suci pertama saya, seni penyempurnaan tubuh tinju. Ki vital saya menyerupai naga azure yang melingkari lengan saya. Petik 2. Apoteker kemudian melihat ke arah Kripley yang juga menjawab. Aku juga berada di puncak alam embrio roh. Pada hari itu terjadi, saya mencoba mengejar angin. Saya ingin berjalan melintasi langit dan menginjak puncak hembusan udara itu, ketika tiba-tiba, di saat berikutnya, saya menemukan keajaiban yang merupakan penyempurnaan tubuh ki yang vital.
Ki vital saya mulai bersiul keluar dari setiap pori-pori di tubuh saya seolah-olah itu angin, dan saya menjadi sangat bersemangat. Namun, tepat setelah itu, saya jatuh dari langit dan hampir mati. Itu sama untukku, kata apoteker sambil menghela nafas. Saya telah mencoba untuk memperbaiki tubuh saya menggunakan harta karun embrio roh saya sebagai tungku dan ki vital saya sebagai herbal. Ini menuntun saya untuk mencari tahu tentang keajaiban pemurnian tubuh ki vital. Baru pada saat itulah ki vital saya membaptis tubuh saya seperti api. Kinmu, di sisi lain, bahkan belum menghancurkan dinding pertamanya, namun dia sudah memulai penyempurnaan tubuh. Petik 2. Tubuh Tuan pasti cukup mendominasi. Kriple tertawa. Kami badan roh tidak bisa tidak iri. Apoteker memasang ekspresi aneh tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuh Tuan? Jika Kinmu benar-benar memiliki tubuh Tuan, dia tidak akan begitu terkejut. Cacat dan Ma Tua menjelaskan semua hal ini sebagai Kinmu memiliki tubuh Tuan, tapi dia tahu yang sebenarnya. Menjadi selangkah lebih maju dari orang-orang dengan tubuh roh dan mencapai penyempurnaan tubuh sedini ini hanya dengan konstitusi manusia biasa, hal seperti itu membuat seorang praktisi yang tangguh seperti apoteker, terlepas dari semua pengetahuannya yang cukup, tidak bisa tidak merasa kagum. Muer belum membangunkan tubuh tuannya, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan dapat menggunakan ki tubuh tuannya untuk mengontrol objek, hehe. Nenek Si berkata dengan penuh semangat. Bahkan pengajar kekaisaran perdamaian abadi tidak akan bisa memegang lilin padanya jika mereka seumuran, kan? Hati apoteker tenggelam saat dia melihat kepala desa. Kepala desa tetap diam. Tubuh Tuan tidak ada, jadi tentu saja tidak akan pernah ada ki tubuh Tuan. Ki vital biasa tidak akan pernah bisa mengendalikan objek, dan ketika Kinmu menemukan itu, kebohongannya akan terungkap. Tapi sebelum itu, Kinmu pertama-tama harus membangunkan tubuh tuannya, yang berarti dia harus menghancurkan dinding embrio rohnya. Apa yang perlu dilakukan manusia biasa untuk menghancurkan tembok? Kepala desa mengerutkan kening. Apakah meminum darah 4 roh bahkan memiliki efek pada Kinmu? Berapa lama lagi dia bisa menyembunyikan kebenaran dari semua orang? Chapter 15. Kinmu berlari seperti angin, ki vitalnya tumbuh semakin kuat. Tidak peduli berapa mil dia berlari, penduduk desa lansia penyandang cacat selalu bisa menandingi langkahnya. Bahkan Blaine bisa mengikuti semua orang seolah-olah dia terus bergerak melintasi tanah datar. Sama seperti Kinmu memasuki hutan tertentu, sosok hitam pekat muncul dan berteriak, "Mati, Yongun!" Itu adalah kera iblis. Ini mengeluarkan teriakan marah ketika melihat Kinmu, Mudaun, menyerang wilayahnya sekali lagi. Matua berlengan satu melirik kera iblis yang mengamuk. Pandangan ini tanpa emosi. Itu menakuti binatang raksasa itu, membuatnya merasa seolah-olah akan mati di saat berikutnya. Akibatnya, ia tidak berani menjadi sombong, segera meninggalkan wilayahnya dan melarikan diri sebagai gantinya. Kinmu terus berlari sepanjang perjalanan kembali, ki vitalnya beredar dan berkembang saat sisa perjalanan berlalu tanpa insiden. Hanya setelah mencapai desa lansia penyandang cacat dia bangun dari trans dan menemukan bahwa dia tertutup kotoran. Tanpa dia sadari, lapisan tebal kotoran yang berupa darah hitam atau lemak kotor telah menyelimuti tubuhnya. Muer, pergi ke sungai dan mandi, kata Nenek Si. Buta, pergilah bersamanya agar monster di sungai tidak membawanya pergi. Blaine bersandar pada tongkat bambu dan mengikuti Kinmu ke sungai. Kinmu segera menelanjangi dan melompat ke dalam air, membasuh kotoran. Blaine dengan lembut mengetuk permukaan sungai dengan tongkat bambunya, membuat khawatir seekor ikan hijau besar yang menyelinap ke Kinmu. Itu segera melompat dari air dan memercik beberapa meter jauhnya. Ikan itu panjangnya sekitar 6,5 meter, dan kumisnya menyerupai 8 tentakel yang panjangnya masing-masing 3 meter. Setelah mencuci dirinya sendiri, Kinmu melihat ombak sungai. Keberanian membengkak di dalam dadanya, tumbuh menjadi kobaran emosi yang mengamuk. Ki vitalnya bergejolak dengan gelisah, melonjak ke tenggorokannya sampai dia mengeluarkan teriakan serak. Sepertinya dia telah membuka gudang harta karun para dewa. Teriakan itu menyebar ke seluruh pegunungan dan hutan, menyebabkan permukaan sungai bergetar. Saat dia menahan teriakan yang bergema, Kinmu bangkit dari air, tiba-tiba berlari melintasi permukaan sungai dengan langkah besar.
Dengan setiap langkah, kekuatan kakinya menyatu dengan ki vital yang mengalir di kakinya untuk menciptakan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Setiap kali kakinya menyentuh permukaan sungai, airnya meledak ke segala arah. Sebelum air yang terganggu bahkan bisa jatuh kembali ke sungai, Kinmu sudah beberapa meter di depan, berlari melintasi air. Ketuk 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 ketuk. Suara renyah kaki Kinmu yang menamparkan air bergema di udara. Tak lama kemudian, dia sudah berlari sejauh 1 mil melintasi permukaan sungai. Kinmu merasa sebebas burung, tangisannya semakin girang. Dia dengan senang hati berlari sesuka hatinya, langkahnya yang lebar dan langkah kakinya yang riang membawanya ke seluruh sungai. Kedengarannya seolah-olah musik surgawi yang dimainkan oleh sekelompok abadi turun dari langit, disertai dengan tangisan merdu naga dan burung phoenix. Kecepatan Kinmu sangat mencengangkan. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah berhasil berlari dari satu sisi sungai ke sisi lainnya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi permukaan sungai yang beriak saat dia mulai berjalan kembali ke sisi tempat dia memulai. Buta menopang dirinya dengan tongkat bambu saat angin menyapu dirinya dari sungai, mengacak-acak rambut putihnya. Mendengarkan teriakan kegembiraan Kinmu, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Sementara monyet itu menangis tanpa henti dari satu sisi sungai ke sisi lain, angin yang sangat dingin membekukan selangkangannya, dia membacakan dengan lantang. Apakah kamu tidak merasa kedinginan saat dengan senang hati berkeliaran di sungai dengan bagian belakangmu terbuka, Muel? Kinmu jatuh ke air dengan percikan, teriakan keheranan bergema dari tengah sungai. Sesaat kemudian, pemuda itu berenang ke darat dan keluar dari air karena malu, mengeringkan tubuhnya sehingga dia bisa mengenakan kembali pakaiannya. Momen pencerahan Kinmu di tepi sungai membuatnya mendahului dirinya sendiri, menyebabkan dia benar-benar lupa bahwa dia telanjang dan mulai berlari melintasi sungai. Namun, saat dia melakukan ini sepenuhnya telanjang, itu sebenarnya cukup keren dan menyegarkan baginya. Untung saja kakek buta tidak bisa melihat, pikirnya dalam hati. Kinmu berpakaian dan sedang menyesuaikan bajunya ketika dia tiba-tiba melihat ke atas. Matua, bisu, dan penduduk desa lainnya berdiri di hutan di depannya. Bahkan nenek Si dan kepala desa, yang sedang digendong dengan tandu, telah datang. Wajah Kinmu berubah merah. "Nenek, kapan kalian semua sampai di sini?" dia bertanya, tergagap. Nenek Si tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Muel, kami semua telah melihat bokongmu berkali-kali, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Kami mendengar tangisan hidup Anda dan datang untuk melihatnya." Petik 2. "Kemarilah, Muel," kata kepala desa, terbatuk pelan. "Karena kamu dikejar oleh 5 praktisi dari alam embrio roh, kamu mungkin memiliki beberapa luka yang lebih sulit untuk diperhatikan. Biarkan apoteker memeriksa Anda." Petik 2. Kinmu melangkah maju dan mengizinkan apoteker melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya. Menyelesaikan, apoteker menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada masalah besar. Semua lukanya dangkal." Kepala desa kemudian melakukan pemeriksaan sendiri, menandakan bahwa Kinmu bisa pergi. Jagal segera menyeretnya pergi untuk melatih keterampilan pisaunya. Tidak puas dengan bagaimana Kinmu perlu menggunakan lebih dari 5.000 serangan untuk mengalahkan kakak seniorku itu, Jagal memutuskan untuk memberinya pelatihan tanpa ampun. Apoteker menyaksikan pelatihan pisau kuat Kinmu saat dia berjalan ke tandu kepala desa. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" dia bertanya. Kecepatan di mana kultivasi ki vitalnya maju, luar biasa cepat, seru kepala desa, tidak menyembunyikan apapun. Perbedaan antara kemarin dan hari ini menunjukkan bahwa kemajuannya di luar imajinasi saya. Tangisannya dari sebelumnya hanya bisa dibuat dengan membuat tenggorokannya beresonansi dengan ki vital. Mereka bahkan memiliki karakteristik dewa dan iblis. Mengabaikan fakta bahwa dia belum menghancurkan dinding embrio rohnya, bahkan seorang praktisi alam embrio roh tidak akan mampu mencapai resonansi dewa atau iblis. Jika kita adalah manusia biasa seperti dia, kita membutuhkan waktu 20 tahun untuk mengolah ki vital kita ke titik itu. Tangisan yang secara tidak sadar dilepaskan oleh Kinmu saat dia berlari melintasi sungai adalah hasil dari tenggorokannya yang beresonansi dengan ki vital. Namun, pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja memasukkan tangisannya dengan aspek suara iblis yang dia dengar di reruntuhan.
Anehnya, dia juga menghafal suara kolektif para gadis sambil menganalisis suara iblis. Karena itu, dia telah memasukkan setiap bagian dari suara dewa mereka ke dalam ingatan. Akibatnya, dia juga memasukkan aspek suara dewa ke dalam tangisannya tanpa menyadarinya. Ketika yang lain mendengar tangisan Kinmu, mereka menganggapnya normal karena mereka tidak dapat mendeteksi kedalaman di belakang mereka. Namun, karena kepala desa bisa mendengarnya dengan jelas, itu pasti bukan masalah kecil. Resonansi dewa dan iblis. Apoteker melompat kaget. Bagaimana dia mencapai hal seperti itu? Terlalu menakutkan untuk mencapai kultivasi selama 20 tahun dalam semalam. Mungkinkah darah keempat roh menyebabkan ini? Petik 2. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Meskipun darah dari 4 roh dapat meningkatkan konstitusi dan ki vitalnya, meningkatkannya ke tingkat seperti itu tidak mungkin. Apoteker berpikir dalam-dalam pada dirinya sendiri, lalu menjawab, mungkinkah Muer sebenarnya adalah seorang jenius alami? Mungkinkah dia menjadi bibit yang sempurna untuk dibudidayakan sejak dia lahir? Petik 2. Mengapa seorang jenius alami memiliki konstitusi manusia biasa? Kepala desa mengerutkan kening. Seorang jenius alami akan lahir dengan tubuh roh. Lebih jauh lagi, untuk benar-benar mencapai resonansi dewa dan iblis, jenius mana yang bisa melakukan hal seperti itu? Apakah resonansi dewa dan iblis dalam tangisannya baik atau buruk? Apoteker bertanya. Saya tidak tahu, jawab kepala desa. Aku mendengar resonansi dewa dan iblis dalam tangisannya. Suara dewa dan suara iblis di dalam mereka bertarung satu sama lain. Saya tidak yakin apakah itu baik atau buruk. Tatapan apoteker goyah dan dia bertanya, jika itu masalahnya, dari mana suara dewa dan suara iblis itu berasal? Saya tidak tahu. Kepala kedua pria itu mulai terasa sakit. Sudah lama sejak mereka sakit kepala karena mereka tidak bisa memahami situasi. Jumlah hal yang tidak dapat mereka pahami terus meningkat sejak mereka mengadopsi Kinmu yang mengapung di sungai saat masih bayi. Malam segera tiba, dan desa lansia penyandang cacat sekali lagi diselimuti kegelapan. Di rumah kayu tertentu, Nenek Si tidur di kamarnya dan Kinmu tidur sendiri. Di tengah malam, suara muram bergema di benak Kinmu yang tidak sadar. Sebuah suara merdu bergema sebagai tanggapan. Ini adalah suara dewa dan iblis dari sebelumnya. Mereka mulai berkelahi satu sama lain, suara mereka semakin keras. Resonansi suara dewa dan iblis perlahan meningkat menjadi bentrokan antara kegelapan dan cahaya. Dalam pikirannya, Kinmu tiba-tiba berubah menjadi jiwa tak berbentuk yang melayang di langit di atas bentrokan itu, menatap kosong ke bawahnya. Lokasi pertarungan antara kegelapan dan cahaya ini tampak persis seperti reruntuhan tempat dia pertama kali menyaksikan tontonan seperti itu. Namun, tempat ini jauh lebih luas dan megah. Kegelapan menyerupai tentakel yang terus-menerus menembus cahaya, sementara cahaya tiba-tiba menyerang dalam semburan singkat, menghapus kegelapan. Beberapa saat kemudian, Kinmu akhirnya bisa melihat dengan jelas apa yang membentuk kegelapan dan cahaya. Kegelapan itu sebenarnya adalah gelombang setan yang tak ada habisnya yang berkerumun menuju cahaya seperti gelombang pasang. Suara iblis bukanlah suara dari satu entitas, tetapi teriakan perang dari miliaran iblis. Ini adalah sama untuk cahaya. Itu sebenarnya adalah lautan dewa yang mengenakan baju besi emas yang berteriak, berkerumun untuk melawan iblis. Kinmu saat ini, berdiri, tinggi di atas perjuangan ini, membuat semua dewa dan iblis tampak seperti titik-titik kecil. Dia mengira itu adalah bentrokan antara terang dan kegelapan karena dia terlalu jauh dari konflik untuk melihat dengan jelas. Sekarang dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, keterkejutan dan kengerian menguasainya. Kinmu tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa suara riuh dewa dan iblis memenuhi pikirannya, mengancam akan membelah kepalanya menjadi dua. Namun, tepat pada saat itu, liontin batu giok yang dia kenakan di dadanya perlahan naik ke udara, melayang ke tengah alisnya, dan dengan lembut berhenti di sana. Perasaan lembut dan menenangkan mengalir ke kepala Kinmu, dan suara-suara itu menghilang. Kinmu tiba-tiba duduk, bernapas dalam-dalam saat kebingungan memenuhi hatinya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan rumah dan berjalan melewati desa, membandingkan liontin batu gioknya dan cahaya hantu dari patung batu desa.
Kegelapan menyelimuti segala sesuatu di luar desa, jadi liontin batu giok itu memancarkan cahaya yang sama halusnya. Kinmu menatap liontin itu dengan linglung, matanya bersinar dengan cahayanya. Dia sepertinya tidak bisa melepaskan mereka. Tanpa sepengetahuannya, Nenek Si mendekat dari belakang dan kebetulan melihat pemandangan angker ini. Meskipun kami dari desa lansia penyandang cacat membesarkannya, dia bukan milik kami, pikirnya dalam hati, hatinya sangat sakit. Dia harus pergi suatu hari nanti. Kemudian, tiba-tiba, tekad muncul di matanya saat dia memutuskan sendiri. Dunia luar jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan besar. Dia tidak cukup kuat, belum. Chapter 16. Mata cerah menatap liontin batu giok. Meskipun Kinmu baru berusia 11 atau 12 tahun, dia sudah mengerti banyak hal. Lain kali Kinmu pergi bersama Nenek Si untuk membantu melahirkan bayi, tidak seperti hasil tragis lainnya, semuanya berjalan lancar. Pemandangan keluarga yang penuh kasih menghangatkan hatinya. Ini membuat Kinmu bertanya bagaimana dia dilahirkan dan di mana orang tuanya berada. Namun, Nenek Si tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukannya di sungai dan bahwa liontin batu giok telah dibundel dengannya. Inilah alasan mengapa Kinmu menghargai liontin batu giok ini. Dia berharap suatu hari dia bisa menemukan orang tuanya dengan itu dan bertanya kepada mereka mengapa mereka meninggalkannya. Setelah beberapa waktu, Kinmu meletakkan kembali liontin giok di lehernya di tempat biasanya dia memakainya. Ekspresinya menjadi damai saat dia menyimpan kejadian aneh ini jauh di dalam hatinya bersama dengan misteri liontin itu. Nenek Si, yang menjaga jarak di belakangnya sampai saat itu, kembali ke rumah mereka tepat sebelum dia melakukannya. Keesokan harinya, Matua, buta, cacat, dan bisu melanjutkan berburu binatang buas untuk memurnikan darah 4 roh untuk Kinmu. Keempat pria berbahaya ini pada dasarnya menyapu bersih area di sekitar desa, radius beberapa ratus mil tepatnya, jadi mereka harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk menangkap binatang roh yang menyediakan darah untuk pemurnian. Kepala desa kesulitan bergerak sendiri, apoteker sering harus keluar untuk mengumpulkan tumbuhan, jagal selalu pahit dan gila dari waktu ke waktu, dan Tuli hanya tertarik pada kaligrafi dan lukisan. Oleh karena itu, Nenek Si adalah satu-satunya orang yang bisa menemani Kinmu saat dia berkultivasi. Namun, Nenek Si juga tidak selalu ada di desa. Sebagai penjahit dan bidan, desa-desa tetangga sering meminta pakaian darinya atau memintanya untuk membantu melahirkan. Pagi ini, Nenek Si meninggalkan desa, dan apoteker pergi untuk mengumpulkan herbal. Jagal dan Tuli membawa kepala desa ke pintu masuk desa dan menempatkannya di sana. Kemudian mereka berdua berpisah, yang satu mengasah pisaunya dan yang lain melukis. Mengatasi kebosanan, Kinmu pergi ke tepi sungai. Sejak sapinya berubah menjadi seorang wanita dan membuat dirinya sendiri ditikam sampai mati oleh Kriple, tugasnya telah berkurang drastis. Berdiri di tepi sungai, dia menarik napas dalam-dalam, dadanya membengkak karena udara. Dia kemudian mengedarkan ki vitalnya dan dadanya perlahan kembali ke ukuran normal. Dia masih harus menghela napas. Sebaliknya, ia menggunakan ki vitalnya untuk menyehatkan paru-parunya, membuatnya sangat tangguh. Kemudian dia mengompres udara di paru-parunya, memaksanya menyusut 10 kali lipat. Kinmu terus menarik napas dan dadanya masih belum mengembang. Namun, saat dia mencapai batasnya, dia bergegas maju, meledak seperti panah yang ditembakkan dari busur. Kinmu berlari melintasi sungai seperti badai, membelah air menjadi 2 gelombang yang meletus keluar di belakangnya. Kemudian, tiba-tiba, logam berkilauan melintas di atas sungai. Kinmu telah mengeluarkan pisau pembantaian babi saat dia berlari. Itu berkilauan di udara, berkedip seperti naga yang berenang di udara. Ini adalah keterampilan pisau pembantaian babi tukang daging. Seperti penciptanya, keterampilan pisau ini terasa pahit dan memiliki aura liar yang mendominasi yang menolak untuk tunduk pada langit dan bumi. Pisau itu bersinar saat diayunkan ke depan dan ke belakang, mampu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Tanpa peringatan, secercah logam menghilang saat Kinmu mengembalikan pisau pembantaian babi ke tempat biasanya disarung di punggungnya. Beralih ke keterampilan tinju Matua, dia mengarahkan ki vitalnya ke lengan dan tangannya. Mengepalkan tangan, Kinmu mulai menyerupai sungai Yangtze yang melintasi dataran tinggi,
mengalir deras di langit, dan mengalir ke laut seperti semburan air yang tidak pernah berakhir. Thunderclap 8 menyerang bentuk pertama, guntur musim semi di Laut Timur yang kesepian. Melemparkan pukulan demi pukulan, pemandangan sungai yang mengamuk mengalir ke gelombang gemuruh dari laut yang sangat besar muncul di dalam pikiran Kinmu. Esensi yang mirip dengan itu juga terbentuk dalam keterampilan tinjunya. Namun, saat itu terjadi, tinjunya tiba-tiba terbuka di tengah pukulan, jari-jari dan telapak tangannya gemetar tak terkendali. Udara di depan telapak tangannya terkompresi dengan cepat, lalu meledak keluar, mengganggu permukaan sungai dan mengirimkan air ke sekelilingnya. Ini masih belum lengkap, pikir Kinmu sambil berlari. Saya masih tidak bisa mencapai guntur di telapak tangan. Kekecewaan membebani Kinmu. Tingkat terendah dari 8 pukulan petir matua mengharuskan praktisi untuk mencapai guntur di telapak tangan. Setiap pukulan diperlukan untuk meledakkan guntur yang menggelegar yang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat merenggut jiwa seseorang. Itu kemudian akan menjadi seni ilahi yang mampu dilatih ke tingkat tertinggi di mana seseorang dapat mengendalikan guntur dan kilat dengan tangan mereka, tingkat yang tidak dapat dicapai Kinmu. Saat Kinmu terus berlari, dia meraih tongkat bambu dari tempatnya diikat ke punggungnya. Menusuk area di sekitarnya, dia tidak menunjukkan skill staff biasa. Keterampilan yang diajarkan Blind padanya sebenarnya adalah keterampilan tombak. Tongkat bambunya menyerupai tombak besar yang mengaduk air sungai seperti naga yang mengamuk. Setiap putaran, setiap tusukan, setiap gerakan, dan setiap dorongan akan disertai dengan semburan air. Setelah dia puas, Kinmu menukar tongkat bambunya dengan palu besi besar, menggantikan posisi yang terakhir di punggungnya dengan yang pertama. Kemudian dia melakukan serangkaian serangan sebagai tampilan dari skill palu yang telah diajarkan oleh Mute the Blacksmith kepadanya. Keterampilan palu ini sederhana dan kasar, tetapi memiliki beberapa ton kekuatan. Setiap serangan sangat berat yang, bersama dengan lari tangkas Kinmu, mewujudkan 2 kemampuan bela diri yang ekstrim. Setelah berlari dan melatih setiap keterampilannya untuk waktu yang cukup lama, Kinmu akhirnya merasa bahwa ki vitalnya mulai menipis. Tubuhnya mulai merasa lelah, kekuatannya hampir habis. Melihat sekelilingnya, dia menemukan bahwa dia telah pergi puluhan mil ke hilir, yang cukup jauh dari desa lansia penyandang cacat. Aku benar-benar berlari sejauh ini tanpa menyadarinya, dia pikir. Kinmu terus mengamati sekelilingnya sampai dia melihat sebuah pulau di tengah sungai. Air sungai yang ganas melonjak di sekitarnya. Pemandangan itu membuatnya penasaran, dan dia segera bergegas ke sana. Beberapa saat kemudian, Kinmu melangkah ke pulau itu, akhirnya mencapai tanah kering. Pulau ini tidak terlalu besar. Dilihat dari posisinya yang berada di tengah sungai, bentuknya menyerupai bukit kecil yang rimbun dengan vegetasi, berdiameter sekitar 1000 meter, dan tingginya sekitar 130 meter. Di pulau ini ada hutan lebat di mana hanya suara air yang terdengar. Jauh di dalam hutan itu, tidak jauh dari tempat Kinmu berada, ada sebuah kuil kuno yang bobrok. Berjalan ke hutan dan menuju kuil, Kinmu dapat melihat bahwa strukturnya berantakan dan memiliki sarang laba-laba di mana-mana. Itu jelas tidak dipertahankan untuk waktu yang lama. Namun, itu masih bisa berfungsi sebagai tempat yang bagus untuk beristirahat. Kinmu berhenti di depan kuil. Salah satu pintu yang menjadi pintu masuknya telah runtuh, memperlihatkan cahaya redup di dalamnya. Dia bisa melihat patung Buddha yang menjulang tinggi ditutupi daun berlapis emas berdiri di dalam kuil, memancarkan cahaya keemasan. Namun, karena tidak ada orang di sini untuk waktu yang lama, sebagian besar emas pada daun telah terkelupas untuk mengungkapkan enamel tembaga. Tulisan aneh dan berlekuk-lekuk terlihat pada tembaga. Sepertinya tulisan itu bisa berupa gambar berudu. Rantai raksasa dan tebal melilit tubuh Buddha, menahannya di tempatnya. Mengikuti panjang rantai dengan tatapannya, Kinmu melihat bahwa rantai itu memanjang dari kuil kecil, membentang sampai ke pantai pulau ini, dan terjun jauh ke dalam sungai yang mengamuk. Aneh sekali, mengapa rantai ini mengikat Buddha raksasa ini? Kinmu berpikir sendiri. Kakek buta mengatakan ada beberapa aturan tentang menyalakan dupa sebelum memasuki kuil. Karena saya tidak punya dupa, saya hanya bisa beristirahat di luar pintu masuk. Kinmu berdeham, membungkuk, dan memberi hormat. Si kecil ini dari desa lansia cacat yang terletak di dekat sungai.
Saya telah menemukan pelipis Anda dan ingin mengistirahatkan kaki saya di sini untuk saat ini. Jika saya telah membuat khawatir pemilik tanah ini, saya sangat menyesal. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan membaca doa yang telah diajarkan Blaine kepadanya. Sejak saya masih muda, si kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang ringkih. Yang primordial, saya telah lama bubar. Jika seorang saudari Dewi hadir di kuil ini, tolong jangan sakiti aku. Buta adalah pengembara tua dan berpengalaman, jadi Kinmu sangat mempercayai kata-katanya. Seharusnya tidak ada masalah dengan membaca doa seperti yang diajarkan Blaine padanya. Setelah menyelesaikan doanya, Kinmu duduk di tangga batu ke kuil. Dia melepaskan sepatu bot besi dari kakinya dan beban besi dari betisnya, kemudian mulai memulihkan staminanya menggunakan teknik pernapasannya. Dia telah mengenakan sepatu bot dan beban sepanjang waktu dia berlari melintasi sungai. Set ini telah ditempa oleh Mute the Blacksmith dan lebih berat dari set sebelumnya. Tiba-tiba, tawa lembut bergema dari belakang Kinmu. Kamu mengatakan sesuatu yang sangat menarik, kata suara feminin. Kurasa aku tidak akan memakanmu lagi. Baiklah. Kinmu segera berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Duduk di telapak tangan sang Buddha, menertawakannya, adalah seorang gadis kecil yang kelihatannya seumuran dengannya. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan gaun sederhana. Rambutnya dikepang 3. 2 yang kurus turun menjuntai di depan dadanya, dan yang ketiga, yang lebih tebal tergantung di belakangnya. Kakinya tergantung di tepi tangan Buddha, berayun ke depan dan ke belakang. Gelang emas di sekitar pergelangan kakinya bergemerincing di setiap gerakan, memuji tawanya dan membuatnya terdengar lebih indah seperti sinar matahari di awal musim semi. Kinmu dengan cepat berdiri dan berkata, bagaimana saya bisa memanggil saudara perempuan Dewi? Adik Dewi apa? Gadis itu melompat turun dari tangan Buddha dan memberinya senyum lebar, memperlihatkan gigi taringnya yang kecil. Nama saya Xian Qinger dan saya tinggal di dekat sini. Aku belum pernah melihat saudara perempuan Dewi. Siapa nama kamu? Melihat senyum indah gadis itu, Kinmu mengira dia tidak mungkin buruk dan menghela nafas lega. Nama saya Kinmu, yang artinya anak laki-laki yang menggembalakan sapi. Qin adalah nama keluarga saya. Para tetua di desa akan selalu mengizinkan saya menggembalakan sapi. Oh, Xian Qinger berjalan ke belakang pintu kuil yang tersisa dan membukanya sehingga dia bisa melihatnya lebih dekat. Dia kemudian melihat ke belakang dan tertawa. Lalu di mana sapimu? Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, itu berubah menjadi seorang wanita, jadi tidak ada lagi sapi. Hal menarik seperti itu masih bisa terjadi? Xian Qinger bertanya dengan heran, lalu menjadi bersemangat. Bagaimana itu berubah? Bisakah kamu berubah? Kinmu menggelengkan kepalanya. Saat ini saya tidak bisa, tetapi nenek saya bisa. Aku pikir kamu tahu. Xian Qinger menjawab dengan kecewa. Hal menarik apa lagi yang kamu lihat? Dengan cepat, masuk dan ceritakan semua tentang mereka. Sama seperti Kinmu menggerakkan kakinya untuk melangkah maju dan memasuki kuil, tatapannya melewati Xian Qinger dan melihat beberapa tulang putih mencuat dari belakang patung Buddha. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya, kakinya berhenti di udara, dan dia dengan ragu berkata, kakek buta menyuruhku untuk selalu menyalakan dupa dan memberi hormat kepada sang Buddha sebelum memasuki kuil. Karena saya tidak membawa dupa, lebih baik saya tetap di sini. Masuk saja, Xian Qinger tersenyum manis. Saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk tinggal di luar. Kinmu mengedipkan matanya dan menggerakkan kakinya ke belakang, memberinya senyum yang jauh lebih tulus daripada yang akan dikenakan Kriple. Kenapa kamu tidak keluar saja? Kemudian saya akan dapat memberitahu Anda tentang beberapa hal yang menyenangkan dan menarik. Petik 2. Tatapan Xian Qinger sedikit goyah, dan dia menggigit bibirnya dan terkikik. Saya tahu beberapa hal memalukan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Masuklah dan aku akan mengajarimu tentang mereka. Dibandingkan dengan sikapnya yang cerah dan muda dari sebelumnya, napasnya yang manis dan napasnya yang menawan sekarang tampak sedikit menggoda. Wajah Kinmu memerah, dan dia menarik napas pendek dan kasar. Saya memiliki ginjal yang lemah sejak saya masih muda, katanya keras kepala. Masuk ke sini sekarang. Raungan serak keluar dari mulut gadis kecil itu. Chapter 17.
Wajah Xian Qinger berubah marah dan menjadi sangat mengerikan. Bentuknya yang kecil dan kekanak-kanakan mulai menonjol dan membengkak saat suara berderak keluar dari bagian bawah tubuhnya. Kaki kurus menembus gaunnya dari dalam, memanjang ke lantai dan berjuang mencari pembelian. Pelat tulang lapis baja naik dari dalam tubuhnya, menembus kulit punggungnya dan membuatnya membungkuk dengan cara yang aneh. Tulang lengan dan tangannya menembus kulitnya untuk mengungkapkan cakar yang sangat tajam, bukan tulang jari. Taji tulang yang menyerupai tanduk rusa menonjol dari belakang kepalanya, wajahnya berubah menjadi wajah teror yang tak terkatakan. Tubuhnya memanjang dan bertambah tebal hingga menyerupai kelabang raksasa yang terbuat dari tulang. "Masuk ke sini sekarang," teriaknya. Suaranya yang memekakkan telinga menyerupai wanita yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak sekencang-kencangnya. Qin Mu menatap kelabang tulang ini, keheranan terpampang di wajahnya, sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Serangga raksasa itu meraung marah, kakinya yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke lantai saat bergerak berputar-putar dan berusaha menyelam melalui pintu masuk kuil. Namun, setiap kali monster itu mencoba, seluruh pulau akan bergetar saat rantai yang melilit sang Buddha bergetar dan bergetar. Qin Mu segera melihat ke rantai yang mengarah ke sungai. Mereka berlari dari pantai pulau sampai ke kuil dan melilit patung Buddha emas raksasa. Ujung rantai yang lain kemudian diikatkan ke tubuh monster itu. Rantai itu terhubung ke belenggu emas yang menghiasi tubuh monster itu. Setiap kali mencoba menyelam melalui pintu masuk kuil, rantai akan menariknya kembali. Tidak peduli seberapa banyak monster itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dia tidak bisa mengambil setengah langkah pun dari kuil. Tetap tenang di tengah kekacauan ini, Qin Mu duduk menghadap jauh dari kuil dan mengolah teknik tubuh 3 eliksir tuan untuk memulihkan staminanya. Setelah beberapa saat, keributan di belakangnya mereda. Tidak dapat melepaskan diri dari rantai, monster itu berbalik untuk berteriak pada Buddha emas. "Kamu biksu botak sialan, kaulah yang menahanku di sini. Apakah Anda akan membuat saya mati kelaparan? Anak ini bahkan tidak mempersembahkan dupa, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya memakannya?" Monster itu mengitari patung Buddha dengan frustrasi, merobohkan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya yang duduk di belakangnya. Meskipun demikian, patung itu tetap tidak bergerak. Qin Mu diam-diam melirik ke belakangnya, lalu dengan cepat berbalik karena terkejut. Semua tulang itu adalah tulang manusia. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak orang yang telah meninggal di kuil kumuh ini. Tak lama kemudian, monster di kuil menjadi tenang, mengambil semua tulang, dan mengembalikannya ke tempat persembunyiannya di belakang patung Buddha emas. Kemudian kembali ke pintu masuk kuil dan menatap Qin Mu dengan mata merah. "Biksu botak, ini daging di depan pintu kami, Anda mengerti?" "Daging di depan pintu kita," katanya, menatap bagian belakang kepala Qin Mu saat air liur mengalir dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, itu berubah kembali ke bentuk gadis kecil, Xian Qinger. Dengan satu tali gaunnya terlepas dari bahunya, dia terkikik. "Ayo, anak muda, ayo lakukan hal memalukan bersama." Qin Mu memiliki kemauan yang sangat kuat, jadi dia berhasil menutup telinga terhadap rayuannya. Ketika stamina dan ki vitalnya akhirnya pulih, dia merasa bahwa kultivasi hari ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia pikir dia mungkin juga mengumpulkan ki vitalnya dan menggunakan mantra iblis untuk mencoba menghancurkan tembok embrio roh sekali lagi. Ki kedua, Samoye, Bore-Bore Samoye, Ki kedua Bore Samoye. Sama seperti ki vital Qin Mu mulai bergegas menuju tembok embrio rohnya, gemuruh tumpul datang dari dalam kuil kuno. Sinar cahaya berdarah menembus tanda-tanda aneh pada enamel tembaga daun emas Buddha. Sinar ini menutupi daun, membuat mereka melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang. Boom! Di tengah getaran keras, patung Buddha emas yang diselimuti daun emas membuka matanya dan memancarkan aura yang luar biasa. Sebuah teriakan mencengangkan tiba-tiba menggelegar di telinga Qin Mu. "Jalan sesat iblis! Beraninya kau begitu kurang ajar di depanmu dan mengucapkan mantra iblis. Anda benar-benar tidak disiplin dan sulit diatur. Saya akan menggunakan mantra Buddha saya untuk menaklukkan Anda." Ekspresi frustrasi di wajah gadis monster itu berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Buddha emas meraih rantai dan menarik monster tak berdaya itu kembali padanya. "Mandi."
Monster itu jatuh berlutut di depan patung Buddha, tidak bisa bergerak, dan mulai merendahkan diri di hadapan tekanan Buddha yang luar biasa. Buddha emas membuka mulutnya dan melafalkan serangkaian kata-kata yang tidak diketahui yang mengingatkan pada seorang Buddha yang sebenarnya melantunkan mantra. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Setelah mendengar suara Buddha, monster itu merasa seolah-olah kekuatan tak terlihat sedang menghancurkan jiwanya, menyebabkannya merintih kesakitan. Di luar kuil, mantra Buddha meniup Kinmu dan dia mulai panik. Namun, pada saat ini, ki vitalnya baru saja mencapai tembok embrio roh. Pada saat yang sama, suara dewa turun dari 9 langit seolah-olah dewa melantunkan mantranya sendiri. Suara dewa dan suara Buddha menyapu Kinmu pada saat yang sama, bergema keras karena keduanya bentrok satu sama lain, sangat mengurangi tekanan pada ki vital Kinmu. Kesempatan yang bagus, dia pikir. Bereaksi langsung, Kinmu meneriakkan mantra iblis. Ki kedua Samoye, Bore-bore Samoye, Ki kedua Bore Samoye. Ki kedua Samoye, Bore-bore Samoye, Ki kedua Bore Samoye. Suara Buddha bergema dari kuil, meningkatkan volumenya. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Pada saat yang sama, suara dewa dari 9 langit di atas bergema dari tengah alis Kinmu, juga semakin keras. Guan Ming Duan Jingwu Si Jiang Kamu, Tian Si Dui Si Weiling Nu. Saat 3 suara bercampur menjadi satu, kekuatan yang menghambat ki vitalnya untuk menyerang dinding embrio rohnya tiba-tiba menghilang. Dalam ledakan energi, Kinmu menggunakan teknik tubuh 3 eliksir tuannya, mengumpulkan semua ki vitalnya, dan mengarahkannya ke dinding embrio rohnya. Suara mendesing. Seperti gelombang besar air dari sungai yang mengamuk menghantam pantai, tabrakan besar bergema dari dinding embrio roh Kinmu. Itu runtuh dengan gemuruh keras, dan ki vitalnya dengan anggun membanjiri harta karun embrio rohnya. Segera setelah itu, ki vital yang hiruk-pikuk menyembur dari harta spirit embrio divine-nya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Lonjakan ki vital bahkan memenuhi rambut dan kulitnya, menyebabkan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tembok embrio roh telah sepenuhnya dilenyapkan. Tembok sukses. Hasil ini membuat Kinmu tercengang dan dia berhenti membaca mantra iblis. Suara dewa tiba-tiba menghilang, dan tanpa lawan, suara Buddha dari Buddha emas di dalam kuil juga terhenti. Patung Buddha kembali ke keadaan normal, tidak bergerak. Itu membuat monster itu berbaring tengkurap di depan patung itu. Dinding tak terlihat di tengah alis Kinmu yang mencegahnya membangunkan harta karun embrio rohnya akhirnya dihancurkan. Tidak ada yang menghalangi dia untuk melihatnya. Aku benar-benar berhasil memecahkan tembok. Kinmu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan melepaskan teriakan kegembiraan di depan kuil. Dia telah meminum banyak darah dari 4 roh yang, bahkan sampai saat ini, tidak membantunya membangunkan tubuh tuannya. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar berhasil menghancurkan tembok dengan membuat suara dewa, iblis, dan Buddha berbenturan. Ini memenuhi dadanya yang kecil dengan rasa pencapaian yang luar biasa. Setelah beberapa waktu, Kinmu akhirnya tenang dan berpikir sendiri. Dinding embrio roh, harta karun embrio roh. Karena itu adalah harta suci, para dewa pasti telah meninggalkan sesuatu yang berharga untukku. Menutup matanya, Kinmu bisa melihat sinar keemasan cemerlang di ruang di tengah alisnya. Saat kesadarannya dengan hati-hati memasuki harta suci misterius, dia melihat bahwa bagian dalam harta karun ilahi embrio roh sebenarnya adalah ruang aneh yang dipenuhi dengan sinar keemasan yang cemerlang. Itu tampak seperti surga yang sangat kuno. Harta karun ilahi embrio roh menyerupai tanah magis yang terbuat dari lautan cahaya. Saat kesadarannya menggali lebih jauh ke dalam harta surgawi, cahaya memeliharanya dan membuatnya terasa sangat nyaman. Namun, meskipun kesadarannya terbang melintasi lautan cahaya keemasan ini untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan apapun. Bukankah ini harta karun embrio rohku? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Apakah para dewa mengambil hartaku? Kinmu sangat bingung. Sekarang harta suci embrio roh telah dibuka, di mana harta surgawi itu? Kemudian, entah dari mana, sebuah patung batu yang menjulang tinggi muncul. Itu berdiri di tengah lautan cahaya, terisolasi. Mengapa ada patung batu di harta karun embrio rohku? Mungkinkah ini harta ilahi saya? Petik 2.
Perkembangan mendadak ini membingungkan Kinmu. Hanya ketika kesadarannya berkibar di sekitar patung batu, mengukurnya, dia melihat fenomena aneh. Dia salah mengira bahwa patung itu terbuat dari batu padahal kenyataannya tidak. Patung batu ini tampak seperti dipahat dari batu, padahal tidak. Itu menyerupai batu giok, namun juga tidak terbuat dari batu giok. Perawakannya berkilau dan tampak tembus pandang, namun memancarkan aura lembut. Bagian yang paling membingungkan dari patung itu adalah bahwa patung itu memiliki kemiripan yang luar biasa dengannya. Namun, itu sebenarnya mirip Kinmu ketika dia masih balita sekitar 2 hingga 3 tahun. Ada patung diriku di Spirit Embryo Divine Treasure? Mungkinkah para dewa tahu seperti apa rupaku, memahat patungku, dan menyembunyikannya di dalam harta karun embrio rohku? Gagasan itu mengejutkan Kinmu. Kemudian, saat kesadarannya dengan lembut bersentuhan dengan patung itu, dia kehilangan kendali atas patung itu. Kesadarannya memasuki patung.